Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Apa yang mendorong kita untuk belajar, bekerja, dan juga berkeluarga? Apakah semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan? Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita mengejar akan sesuatu. Ada yang mengejar akan cita-cita, ada yang mengejar akan kekayaan, dan juga ada yang mengejar akan kepada sahabat-sahabat orang muda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, dan saya sampaikan juga selamat malam kepada sahabat-sahabat orang muda yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Secara khusus saya sampaikan selamat malam kepada pembicara kita di malam hari ini, Kak Samuel Pardede. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat datang dan selamat bergabung di Care Group pertama di tahun 2021 pada malam hari ini. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat orang muda, semua kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di Care Group malam hari ini. Sebagai informasi pada seluruh kakak-kakak, ketika kita saling berkomunikasi, marilah kita saling menyapa dengan menggunakan kata kakak, karena supaya tidak ada pembeda antara kita. Baik, kita akan membuka Care Group di malam ini. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari choir PA Depok Lama. Amin, puji Tuhan untuk lagu yang sudah kita dengarkan. Saat ini marilah kita mengambil sikap. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, di malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan acara Care Group kami.
Kiranya Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkatilah Kak Samuel yang akan membagikan firman, kiranya Tuhan dapat membawa berkat bagi kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat orang muda, seluruh kakak-kakak, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Samuel Terdane. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat malam. Mohon izin untuk Selamat malam, Kak Samuel. bisa minta tolong bisa share screen. Bisa, Kak. Oke, baik. Saya ucapkan selamat malam buat kakak-kakak semuanya. Senang bisa bertemu pada malam hari ini dan saya sangat gembira setiap kali bertemu dengan kakak-kakak orang muda, apalagi kakak-kakak orang muda yang rindu untuk mendalami firman. Karena memang segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, semuanya harus setuju dan selaras dengan firman Tuhan. Bahkan dalam memperbincangkan segala sesuatu, kita harus memperbincangkannya dalam perspektif Alkitab. Saya sangat bangga menjadi seorang Kristiani. Karena Alkitab membantu, ya, bahkan bukan cuma membantu, menuntun saya secara pribadi untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ya. Termasuk ketika kita berbicara tentang seks, ya. Karena pada zaman sekarang ini atau orang-orang zaman dulu, mengapa banyak yang merasa tabu ketika berbicara tentang seks? Karena memang kebanyakan manusia di dunia ini tidak mendasari pandangan mereka terhadap seks dalam perspektif Alkitab. Sehingga orang-orang menganggap itu tabu, ya. Tetapi kita bersyukur sebagai orang yang mengenal Yesus, yang memberikan firman-Nya kepada kita sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang seksualitas, ya, kita berbicara melalui perspektif Alkitab. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang seksual, ya, tentang seks, saya mau katakan bahwa di dalam Yohanes 3, 17 ayat 3, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata-kata mengenal di sini, kata yang digunakan mengenal di sini adalah, kalau kita baca, ya, itu digunakan kata ginosko, artinya intim. Dan ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suami istri, ya. Jadi ketika Allah menyatakan hubungannya dengan umatnya, hubungan intim, hubungan yang paling dekat adalah hubungan antara suami dan istri. Hubungan seks. Jadi untuk menyatakan kedekatan kita dengan Allah kita, intimasi kita dengan Allah yang digunakan ginosko. Dan memang kalau kita menyelidiki Alkitab, ya, Allah selalu menggambarkan umatnya sebagai mempelai wanita. Sedangkan dia adalah mempelai pria. Itu makanya hubungan antara kita dan Allah harus menjadi gambaran antara hubungan kita dengan sesama. Termasuk hubungan antara pria dan wanita dan khususnya suami istri. Jadi kalau kita berbicara tentang seks, semakin kita mengerti, ya, semakin kita mengerti konteks Alkitab tentang seks, maka semakin mengerti kita hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi itu konsepnya. Ya, ketika kita belajar seksual artinya mengarahkan kita supaya kita lebih mengerti intimasi antara kita dengan Allah. Dengan demikian kita akan mensyukuri karena Allah memberikan satu ilustrasi yang nyata dalam kehidupan, ya, untuk mengetahui kedalaman apa hubungan kita dengan Dia, ya, yaitu hubungan intim, ya, yang disebut dengan hubungan seksual. Baik, seperti yang saya katakan tadi, ya, dari perspektif Alkitab saya mengandung banyak gagasan. Termasuk salah satu adalah menyatakan hubungan yang dekat. Seks bersifat suci, ya, seks bersifat kudus,
Karena sesuai dengan rencana ketetapan Allah yang ada di dalam kekekalan. Dalam perspektif ciptaan Allah, seks adalah kasih karunia. Ya, seks itu adalah kasih karunia yang merupakan unsur vital untuk setiap makhluk hidup. Jadi, seks itu adalah anugerah, kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian semua ciptaan tersebut disebut baik. Namun karena Adam pada awalnya diciptakan sendiri dan tidak memiliki pasangan, disebut tidak baik oleh Allah. Allah menciptakan Hawa sebagai penolong untuk menemaninya. Jadi hubungan secara heteroseksual di antara mereka sangat indah. Karena ini termasuk dalam pola ciptaan Allah. Sehingga dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita akan membaca apa? Membaca ayatnya. Ya, coba kita baca dulu. Ya, kita buka Alkitab kita Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Mungkin saya akan bantu baca. Kakak-kakak bisa ikuti di Alkitab masing-masing. Baik, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 2, ya, ayat 18 sampai 25 berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya, menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimanakah ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamainya perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi penolong yang sepadan adalah agar keduanya menjadi pasangan yang menjalin partnership. Jadi konsep partnership, yakni suatu kesatuan yang terdiri dari pria dan wanita sebagai teman hidup yang saling tolong-menolong, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Hal ini tidak disebabkan oleh adanya alasan bahwa tidaklah baik kalau manusia seorang diri saja. Artinya, partnership lah yang menjadi apa? Menjadi alasan utamanya. Itu makanya berbicara tentang seksual itu adalah intimasi, hubungan. Sehingga ketika kita menggambarkan hubungan kita dengan Allah, yang digunakan adalah ginosko, intimasi, kita harus intim dengan Allah. Partnership. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, jadi hakikat seksualitas manusia, ini dia, jangan lupa. Hakikat seksualitas manusia tidak bisa dipisahkan dari maksud Tuhan. Agar terjadi persatuan hati dan persatuan kasih di antara keduanya. Di luar konteks ini, artinya kita sudah mencemarkan kekudusan. Jadi ketika kita berbicara tentang seksualitas, maka kita harus hubungkan ini dengan maksud Tuhan ketika menciptakannya. Nah, ini kita jangan lupa. Oke, selanjutnya, kalau begitu, dalam waktu beberapa menit ini, salah satu pasal Alkitab ya, yang begitu jelas dan gamblang menunjukkan bahwa seksualitas adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, itu bisa kita baca dalam Kidung Agung pasal yang keempat, ya. Kalau kita buka Alkitab kita, Kidung Agung pasal yang keempat, ayat 1 sampai 15, ya. Kita bisa buka Alkitab kita. Baik, yang pertama sekali firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Sehingga setelah kita tahu tadi bahwa
seksualitas itu ya menekankan intimasi, ya, hubungan, bagaikan hubungan antara Allah dan umatnya. Itu jangan lupa konteksnya, ya. Nah, dikatakan di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya baca di situ dikatakan demikian. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan domba, kawanan kambing yang bergelombang, turun ke pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, dan tak ada, dan yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kermizi bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa seks yang kudus mengajarkan kita terhadap kebutuhan orang lain. Ya, servis, pelayanan. Ya, seks yang kudus mengajarkan kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Lihat si mempelai pria, dia berbicara kepada si wanita mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Karena dia tahu itu kebutuhan si wanita. Jadi dia nggak langsung gerasak gerusuk. Karena memang ketika kita berbicara tentang seks, artinya mengajarkan kita peka kepada kebutuhan orang lain. Peka kepada kebutuhan orang lain. Sehingga ayat-ayat ini kita lihat bahwa si mempelai pria memperhatikan kebutuhan si mempelai wanita. Sehingga dia perhatikan dari ujung rambut sampai apa? Seluruhnya. Karena dia tahu bahwa wanita itu harus siap untuknya. Sehingga seks menjadi sesuatu yang indah. Ya, di dalam Kidung Agung ini dikatakan. Lalu berikutnya lagi. Kenapa ini perlu kita sadari? Karena kita tahu bahwa setan selalu melakukan kampanye yang memberitahu kepada kita bahwa seks adalah tentang kepuasan diri sendiri. Jadi banyak sekali dunia sekarang ini, mau itu apa saja, ya, mau entertain, mau iklan, mau apa saja, ketika berbicara tentang seksualitas, banyak sekali dunia, ya tentu melalui setan, melakukan kampanye memberitahu kepada kita bahwa seks adalah tentang kepuasan diri sendiri. Ini adalah yang salah, konsep setan. Ya, sehingga ketika orang berbicara tentang seks, yang dipikir adalah kepuasan diri sendiri. Setan sedang menargetkan laki-laki, bahkan bukan cuma laki-laki, ya, termasuk juga wanita, untuk mencucak otak mereka. Mereka percaya bahwa perempuan hanyalah objek untuk kesenangan, atau seksual itu hanya untuk objek kesenangan saja. Menyenangkan diri, dalam arti ego, keegoisan yang ditonjolkan di sana. Padahal sebenarnya bukan. Kita tahu tadi harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, artinya kita mendahulukan pasangan. Nah, itu maksudnya melayani. Ya. Lalu yang berikutnya di dalam ayat 5, seks yang kudus adalah lemah lembut. Ya, seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakul, ya, gentle. Jadi divine love atau divine sexual, ya. Seks yang kudus ini adalah lembut, tidak kasar, itu maksudnya, tidak kasar. Itu makanya ini merupakan jadi sukacita, ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Alkitab, berbeda berbanding terbalik dengan yang diajarkan oleh dunia. Lalu berikutnya, seks yang kudus adalah tempat yang aman. Saudara-saudara, saya mau katakan, kalau seseorang melakukan hubungan seksual, seharusnya adalah sukacita. Ketika ada rasa takut berat itu dilakukan dalam konteks ketidakkudusan. Kalau seksual dilakukan dalam konteks kekudusan, yang ada adalah rasa tenang, aman, dan nyaman. Tapi setiap kali melakukannya, lalu kemudian muncul rasa takut, cemas, itu boleh dipastikan sedang dilakukan dalam ketidakkudusan. Ya, dalam kenajisan. Karena kalau kita melakukan seks yang kudus, itu merupakan tempat yang aman, nyaman. Ya,
Kita baca dalam Kidung Agung 4 ayat 7. Dalam Kidung Agung 4 ayat 7, engkau cantik sekali, manisku. Tidak ada cacat celah padamu. Ya. Kenapa dia merasa aman, nyaman? Karena dia mempercayakan dirinya kepada seseorang yang dia percayai. Ya. Dan dia merasa nyaman. Kenapa? Karena dia melakukannya dalam konteks kekudusan. Kita tahu ya bahwa ketika seseorang mengadakan hubungan seksual, artinya dia sedang membuka diri. Membuka diri secara fisik terhadap orang lain, membuka diri secara emosional, lalu membuka diri secara spiritual ya kepada orang lain. Dan di luar itu, kalau dilakukan dalam konteks ketidakkudusan, maka yang ada adalah rasa takut, cemas, bahkan kesengsaraan. Itu makanya seks yang aman adalah seks yang kudus. Ya nanti kita akan lihat lebih dalam, sehingga saya akan semakin mengerti kita yang mana maksudnya yang kudus. Ya, aman karena kita telah belajar untuk mempercayai seseorang yang kepadanya kita terbuka. Aman karena dilakukan setelah komitmen seumur hidup dibuat. Ya, jadi dia merasa aman dan nyaman. Oke, dalam seks yang kudus kita benar-benar membuka diri. Ya, kita membuka diri secara emosional seperti yang saya katakan tadi. Ya, secara spiritual juga. Aman karena kita belajar untuk mempercayai orang yang kepada kita terbuka. Aman karena dilakukan setelah komitmen seumur hidup dibuat. Ya, Tuhan telah menciptakan seks untuk membentuk ikatan, kesatuan antara pria dan wanita. Ya, dan boleh dikatakan seks itu seperti lem. Jika Anda merekatkan, jadi kalau kita merekatkan 2 lembar karton atau kertas dengan sebuah lem, lalu kita coba melepaskannya, memisahkannya, apa yang terjadi? Kalau kertas sudah dilem, lalu kita mau lepaskan, Anda akan melihat potongan yang robek masih menempel satu sama lain. Karena memang apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Inilah seks yang kudus. Sehingga ketika itu dipisahkan, itu kayak lem, kalau dipisahkan, kayak karton yang dipisahkan, itu akan robek. Yang satu akan menempel kepada yang lain, karena memang tidak bisa dipisahkan. Akan menimbulkan luka. Ya, Tuhan menciptakan seks untuk membentuk ikatan, kesatuan antara pria dan wanita. Lalu yang berikutnya adalah seks yang kudus adalah intim. Ya, ini saya katakan tadi, intim. Dalam Kidung Agung 4 ayat 8. Ya, Kidung Agung 4 ayat 8. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Tidak ada lagi pemisah. Pemisahan geografis pun tidak ada. Ya. Jadi pada waktu di dalam ayat yang lain tadi, maka seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini yang dimaksud dengan tadi. Ya, meninggalkan apa katanya? Turunlah dari gunung Libanon. Artinya harus meninggalkan segala sesuatu dan bersatu dengan pasangannya. Karena ini menunjukkan kedekatan hubungan, intimasi, kesatuan. Itulah seksual. Itulah seksual yang kudus. Ya, oke. Nah ini dia saya katakan tadi. Pada puncaknya, kita sudah sampai kepada puncaknya. Pada akhir-akhir slide. Jangan lupa, dalam Kidung Agung 4 ayat 12. Ini sangat penting. Atau mungkin saya bisa minta tolong baca ya, satu orang lain, nggak apa-apa ya. Coba dibaca dulu Kidung Agung 4 ayat 12, supaya ini terpatri. Kidung Agung 4 ayat 12. Atau mungkin siapa yang bisa? Kak Kevin lah ya. Oke. Atau siapa yang bisa? Oke, silakan. Kidung Agung 4 ayat 12. Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Dengarkan ini. Seks disediakan untuk pernikahan. Jangan lupa. Seks disediakan untuk pernikahan. Dikatakan, kamu adalah taman yang terkunci. Ya, ingat ini. Kamu adalah taman yang terkunci, saudariku, pengantinku. Kamu adalah mata air yang tertutup. Air mancur yang tersegel.
Itu makanya seks hanya bisa dilakukan dalam ikatan pernikahan. Seks itu adalah kudus. Taman yang terkunci, mata air yang tertutup, air mancur yang tersegel. Ya, jangan lupa, ini firman Tuhan yang mengatakan. Dan yang terakhir, seks yang kudus itu menyenangkan. Kidung Agung 4 ayat 13 sampai 14. Saya baca. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon delima dan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, ya, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Saya itu adalah hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan. Ya. Bahkan dikatakan bagaikan apa? Wangi-wangian yang mahal. Jadi kepada sahabat-sahabatku, orang-orang muda, ketika kita berbicara tentang seksualitas, berbicaralah dari segi perspektif Alkitab. Sehingga kita akan semakin mengenal, mengetahui, ya, bahwa Allah menciptakan seks untuk apa? Untuk menunjukkan, mengajarkan kepada kita intimasi, hubungan antara Allah dan umatnya. Itu makanya dikatakan ini adalah karunia. Ya, karunia, kasih karunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Kak Samuel, Pak Dede. Saya akan percaya untuk firman yang disampaikan dapat menambah penguatan iman pada masing-masing kita semua. Saat ini kita datang dalam ruang diskusi. Kita akan mendiskusikan apa yang telah kita dapat di malam hari ini, sementara diatur di breakout room. Kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian.
Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Sepertinya teman-teman kita yang lain, mereka sudah masuk ke breakout room. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, diskusi kita pada malam hari ini mengenai Alkitab dan seksualitas. Nah, ya mohon maaf kalau ada background yang kurang baik. Ya, jadi saat ini sementara kegiatan care group atau diskusi di breakout room. Untuk itu, teman-teman yang saat ini tergabung di main room, kita juga akan melakukan diskusi. Di sini saya lihat ada Kak Janet, ada Kak Echel. Mungkin bisa membantu saya untuk memimpin diskusi di main room ini. Karena sekali lagi teman-teman kita dari Komisi Pelayanan yang mereka tergabung di dalam komunitas kelompok peduli pemudi Nusantara. Jadi mereka ada sementara melangsungkan diskusi bareng sahabat-sahabat kita dari luar dari denominasi yang lain di care group, di breakout room gitu. Oke, halo Kak Echel, Kak Janet. Siap. Gimana Halo, nih Kak, bisa Indah. bantu saya Lanjut Kak Indah, untuk lanjut. diskusi nih Kak? Siap. Ada Kak Jenat kok, aman-aman. Oke. Di sini saya punya pertanyaan buat kita teman-teman bisa berdiskusi sesuai dengan materi kita ya, tentang Alkitab dan seksualitas. Menurut pandangan teman-teman nih, bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Menurut pandangan teman-teman, ada Kak Feren, kemudian ada Ananda, Kak Levi, atau mau dari Kak Janet dulu? Bagaimana Kak Indah, sorry? Iya, nah bagaimana kita ini bisa mendapatkan hubungan intim dengan Tuhan gitu loh Kak? Halo? So, saya bisa kedengaran? Sinyalnya Kak Jenat keluar kayaknya. Lanjut dah. Oh iya. Gimana kalau Kak Echel? Oke, shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kakak Anda. Shalom, selamat malam. Malam, shalom. Kak Ayu. Para pria-pria ini, saya Ayu dari Jakarta. Kalau ada peta ujung Jakarta DKI, kalau tadi kalian peta burung ya. Kalau saya DKI Jakarta ujung sebelah kanan kalian. Oke. Salam kenal untuk kita semua. Salam kenal, halo Kak Ayu. Nah sekarang dari saudara kita nih, Dwight Hutapea. Wow. Silakan Kak. Halo, selamat sore, selamat malam. Oh selamat ya, sore menjelang malam. Malam ya. Malam. Harusnya nyala kamera nggak? Oh silakan, kalau boleh silakan. Bentar ya. Oke, saya pakai kupluk dikit. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwight Hutapea dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ya, tapi saat ini sedang banyak menghabiskan waktu di Filipina. Wow. Ya. Selamat dalam bahasa Filipina itu apa ya? Saya juga belum tahu ya. Saya juga belum tahu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Panggilan apa nih Kak, biar kita boleh akrab? Panggil Dwight juga nggak apa-apa. Dwight. Wih, luar biasa namanya. Terima kasih Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke Kaleni Miranda. Silakan Kak. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Kakak. Iya,
Nama saya Leni, asalnya dari Palembang. Oke, selamat bergabung Kak Leni dari Palembang ini ya. Ya, kita lanjut terakhir ya. Kak Git, silakan Kak. Dari mana nih Kak ini? Halo, selamat Malam, Kakak Gita. nama saya Gita, asal dari Toraja, tapi sekarang di Manado. Oh, di Manado ya. Ini di Manado ada apa, kuliah atau memang sementara tinggal di... Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam perkenalan ini. Ya, saya pikir kita akan bahas ya, tidak terlalu panjang lebar. Apa yang sebenarnya kita dapat tadi lewat seminar tadi ini? Kita saling peduli ya. Kita terbuka saja karena judul topik cara kita menunjukkannya itu adalah bagaimana kehidupan kita menunjukkan sikap soal masalah keintiman, hubungan yang intim antara manusia sesama manusia dan juga bagaimana saya berhubungan intim kepada Allah. Konsepnya kesetiaan. Bisa saya sampaikan. Terima kasih, Katwan. Amin, terima kasih. Ya, menarik ya. Kesetiaan pastinya adalah unsur yang sangat penting. Nah, terlebih lagi kita di zaman yang dimana ketidaksetiaan itu mode. Nah, ini berbahaya juga ini. Jadi ya kita hidup di zaman now ini sangat berat bagi kita untuk bisa melihat kepada keintiman yang Allah maksudkan pada saat Dia menciptakan Hawa dan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Baik, dari Saudari Lita sudah bisa tersambung? Saudari Lita dan Nur, apa bisa kedengaran suara saya? Halo? Oke, mungkin kita lanjut ke Levina dulu. Ayo, Sister Levina, ada yang didapat hari ini? Oh, putus-putus. Lita bilang putus-putus. Oke, siap. Levina dulu, Levina. Pertanyaan apa tadi, Bang? Sorry. Apa yang bisa didapat hari ini mengenai tadi berbicara mengenai ginosko tadi, hubungan yang intim ya. Seperti dua orang yang melakukan hubungan seks sangat dekat menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang bisa Levina dapatkan dari membuat Levina saya harus lakukan ini untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau yang aku dapetin sih kayak ketampar banget sih, Bang. Karena apa ya, harusnya kita tahu diri juga gitu kan, karena Tuhan yang udah ciptain kita gitu. Tuhan udah ciptain kita. Ya memang sebaiknya kalau misalnya ada apa-apa bukan hanya sekadar laporan, aku kayak gini. Selama ini sih aku jujur aja, kalau misalnya sedih-sedih aja aku datang sama Tuhan gitu. Padahal harusnya baik suka maupun waktu lagi susah juga harusnya kita datang sama Tuhan gitu, untuk berhubungan lebih dekat lagi lah gitu. Karena kalau misalnya kita nggak dekat sama Tuhan ya kita dekat sama siapa, sama yang lain kan gitu. Dan aku yakin pasti Tuhan cemburu sih sama sikap aku yang kayak gini gitu sih, Bang. Thank you. Analogi yang menarik ini, Levina. Karena Levina membawakan kalau kita lagi ada masalah, lagi ada apa, kita curhatnya sama siapa gitu loh. Ya kebayang ya, kalau yang sudah pernah pacaran mungkin di sini, atau yang sudah menikah, mungkin kalau misalnya, apalagi kalau sudah menikah ya, sebaliknya dia datang kepada suaminya, dia pergi sama laki-laki lain gitu loh. Dia curhat sama laki-laki lain. Apa kira-kira di pikiran suaminya? Itu saya rasa gambaran yang sangat dalam, gambaran yang sangat sangat mengena ya dengan topik
intimasi tadi ya, bagaimana kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan kita ya. Jadi kadang-kadang memang saya pun secara pribadi saya kurang banyak untuk berkomunikasi dengan Tuhan saya, kurang banyak saya datang kepada Dia, yang seharusnya apapun itu masalah kecil besar harusnya saya datang kepada Dia, ya kan? Sama seperti saya lakukan dengan pacar saya mungkin, ya kan? Dan itu mungkin pelajaran yang sangat penting yang bisa kita dapatkan. Baik, Lita sudah bisa jaringannya? Tidak perlu pakai video, suara saja. Bisa, Bang. Bisa? Bisa. Oke, apa kira-kira yang didapat Lita sama Nur? Oke, apa yang didapat Lita sama Nur? Oke, saya matikan video ya supaya semua bisa dengar. Lihat lagi, ini secara pribadi ya kalau dari saya. Kita bicara sini di bagian sisi aplikatif gitu ya, artinya praktikal. Kalau misalnya membuat satu hubungan intim dengan Tuhan seperti yang tadi Kak Samuel sudah jelaskan, kita sebenarnya secara pribadi saya maksudnya susah loh sebenarnya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apalagi dalam kondisi ada di dunia yang seperti ini, kemudian dengan berbagai macam tantangan-tantangan hidup, kemudian dengan berbagai macam pencapaian, sebenarnya secara praktikal itu sangat susah mau membangun suatu hubungan intim dengan Tuhan, bahkan bisa sampai sejalan dengan apa yang tadi Kak Samuel jelaskan. Dan sebenarnya kalau secara pribadi masih banyak PR untuk dilakukan, gimana nih bisa betul-betul ada jalinan intim dengan Tuhan secara pribadi gitu. Kalau misalnya dalam buku Kidung Agung teman-teman sudah bisa baca seperti apa dia punya keterangan-keterangan di sana. Tetapi kalau secara apa yang kita rasakan secara manusiawi gitu, kadang kan kita bingung, ini kita nggak tahu itu harus bagaimana. Kemudian ya paling standar itu jawabannya ya sebenarnya jawabannya simple, berdoa sama dengan Kak Wina bilang, baca Alkitab dan lain sebagainya. Cuman berdoa kita melakukan doa setiap hari, setiap saat, kita baca Alkitab setiap hari, setiap saat. Kadang pun ketika ada masalah tetap masih bisa jatuh. Berarti belum ada hubungan intim dengan Tuhan gitu loh. Aduh, aku bingung sih sebenarnya. Oh iya, tadi saya sempat tanya ke Kak Janat nih. Tadi Kak Janat sempat keluar. Gimana kalau dari Kak Janat? Ya, Kak Indah, mohon maaf sebelumnya. Saya memang baru bisa join, jadi tidak dari awal mengikuti, baru saja join, tapi setidaknya sekurang-kurang lebihnya sudah mendapat kekuatan dari yang sudah disaksikan Kak Indah, baru tadi siapa ya, Kak Echel, Kak Wina, yang aku ambil, dan Kak Angel. Yang aku ambil pelajarannya itu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau dipertanyakan itu kepada aku pribadi, pastinya kita punya jawaban yang berbeda-beda. Bagaimana kita membangun kehidupan kita, kerohanian kita dengan Tuhan. Kalau aku pribadi, membangun kehidupan kerohanian dengan Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara punya cinta dan kasih sama Tuhan setiap harinya, setiap detiknya, dengan cara berdoa, membaca firman-Nya, ikut komunitas, kemudian mengikuti komunitas. Contohnya seperti pada saat ini, semakin banyak kita mengikuti komunitas rohani, kemudian persekutuan-persekutuan ibadah, dengan cara itu salah satunya memberikan kekuatan dan
memberikan kekuatan kepada kerohanian kita. Makanya aku senang banget nih Kak Indah boleh tergabung di dalam Pemuda Advent Gabungan Nusantara ini, di mana hampir setiap harinya kita punya kegiatan-kegiatan ibadah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga tidak hanya mendengarkan, tapi kita bisa saling menguatkan dan mendoakan pada setiap komisi-komisi yang ada di setiap harinya. Itu mungkin Kak Indah yang menjadi kesaksian. Yang pertama buat aku mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, pastinya kemudian ikut komunitas positif, komunitas rohani untuk bisa dikuatkan dan saling menguatkan. Itu dari aku Kak Indah, terima kasih. Oke, thank you Kak Janet. Ya, Kak Echel. Untuk masukannya ya. Jadi memang kalau kita malam ini kan pelajari mengenai love unsensor ya. Berarti semuanya itu plok gitu, plong gitu kan, tanpa harus ada sensornya. Dan jadi kalau misalnya kita pelajari, tadi kan juga sempat disinggung mengenai kitab Kidung Agung ya, yang kayaknya kok kata-katanya sepertinya vulgar gitu kan, kata-katanya sepertinya kok indah banget gitu, atau kata-katanya bagaikan luapan emosi seseorang yang lagi jatuh cinta, yang benar-benar menghargai pasangannya. Nah, seperti itulah mungkin yang bisa kita tarik benang merahnya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus benar-benar mencintai juru selamat kita ya, atau Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, yang dimana cara kita mencintai pencipta kita adalah kita menghargai diri kita sendiri dulu, ya kan? Kita mencintai diri kita dalam arti kata kita menjaga apa yang menjadi properti kita, kita menjaga apa yang harusnya kita keep, dan itulah bukti rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi buat orang muda, hati-hati, jangan salah menelaah akan pelajaran kita pada malam hari ini, karena pada malam hari ini menekankan bagi kita semua bagaimana kita orang muda harus memiliki prinsip untuk mencintai apa? Tuhan kita tanpa apa? Unsensor. Dalam arti kata, tadi sudah dikatakan bahwa kita harus mencintai Tuhan kita dengan cara kita berdoa, kita bangun pagi, kita memusatkan diri dan pikiran kita kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Dan apakah itu sudah diterapkan atau belum? Jawaban itu bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Oke, mungkin ada yang mau dibagikan, mungkin ada yang mau sharing pada malam hari ini, silahkan. Saya mau tanya dulu ini dari Manado Gift nih. Boleh dulu kasih komentarnya, silahkan. Halo, ini dengan nama Manado Gift nih. Oke, kalau gitu next ya. Ini ada Penti. Ini saya nggak tahu nih. Saya panggil saudara atau saudari. Mungkin boleh diberikan. Halo, Penti. Oke, next. Kalau gitu Maruli Sartayat. Oke, silakan brother. Mungkin ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang bisa brother ambil dan bisa diaplikasikan? Silakan. Tentang membangun hubungan intim ya kan Kak, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Waduh, ini apa lagi membangun hubungan intim kali ya mereka ya, jadi semuanya nggak ada yang connect nih, saya bingung jadi. Mungkin lagi membangun hubungan ya. Indah nih sampai jam berapa nih kita Indah di ruangan ini, biar nanti saya nggak kebetulan. Kak Maruli udah ini ya. Saya baru join. Oke. Apakah ada yang mungkin bisa? saya Ya, silakan. Tambah sedikit aja ya. Jadi Alkitab yang kita pelajari setiap hari adalah suatu makanan rohani bagi kita untuk menyegarkan iman kita. Jadi kita tidak akan bisa menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita tidak belajar Alkitab, dan secara rohani kita sangat bergantung kepada Alkitab. Nah, jadi kalau kita diskusikan tentang pelajaran ini sangat menarik bagi kita, apalagi temanya tentang Alkitab dan seksualitas. Jadi saya pribadi berharap teman-teman orang muda lebih hati-hati, karena kalau kita tidak bergantung pada Alkitab,
kebenaran firman Tuhan, khususnya kita orang muda memiliki prinsip dalam hubungan baik teman kita, hubungan kekasih juga, keluarga. Jadi kalau kita tidak ada prinsip dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, bergantung kepada Alkitab, maka setan akan menggunakan kita sebagai alatnya untuk menjatuhkan kita dan menjadi rusak moral kita, khususnya dalam seksualitas. Jadi teman-teman orang muda, saya menanggapi di zaman ini yang paling berbahaya adalah yaitu bila mana kita tidak punya prinsip, maka salah satunya pengaruhnya adalah media sosial. Nah, paling marah sekarang adalah gadget yang paling sering digunakan orang-orang muda. Komunikasi gadget selalu tampil dengan prank-prank yang negatif. Ini pada umumnya, kemudian TikTok dan sebagainya. Ini apa yang perlu kita hadapi nanti, ya ini. Kalau kita tidak kuat iman kita, rohani kita, maka kita kalah, maka kita akan jatuh. Jadi oleh sebab itu, marilah kita benar-benar berusaha bergantung pada Alkitab dan pegang prinsip sampai kita mati pun kita harus pegang prinsip itu, setia belajar kepada Alkitab. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Mungkin sedikit saya ada teringat. Silakan Pastor. Ya. Jadi bicara tentang hubungan yang baik itu kan hubungan timbal balik. Dalam arti kalau kita berpasangan artinya kalau dua yang berhubungan harus timbal balik. Salah satu hal yang paling artinya yang untuk merangsang kita orang-orang muda supaya mempunyai hubungan yang intim yang dekat dengan Tuhan, ingat, jangan lupa harus ada hubungan timbal balik dalam arti komunikasi dua arah. Komunikasi yang pertama adalah Allah yang berbicara kepada kita. Bagaimana cara Allah berbicara kepada kita? Melalui firman-Nya. Artinya, kalau kita tidak baca Alkitab, kita nggak mau dengar. Kalau kita sedang bicara, kita sedang mendengar dia. Kita sedang mendengar Allah berbicara. Tapi kalau kita nggak mau dengar, nggak mau baca Alkitab, artinya kita nggak mau dengar. Kita nggak mau dengar dia bicara. Kan ada orang begitu. Itu hubungan tidak baik. Kalau nggak mau dengar itu nggak baik. Nah, lalu yang kedua lagi adalah kita juga harus bicara. Melalui apa kita bicara kepada Tuhan? Tadi itu melalui doa. Nah, ini hubungan. Jadi artinya Allah bicara kepada kita melalui firman-Nya, kita pun bicara kepadanya melalui doa. Jadi hubungan timbal, jangan hubungan satu arah. Dalam arti mungkin selama ini boleh saja kita hanya hubungan satu arah. Boleh saja mungkin oleh karena kesibukan kita nggak sempat. Boleh kita bayangkan kalau misalnya ada satu pasangan yang tidak bicara satu kali atau satu hari, lambat laun hubungan itu akan pudar. Lambat laun hubungan itu akan pudar. Kenapa kita semakin lama semakin jauh dengan Tuhan? Karena mungkin yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita sudah berkomunikasi dengan Dia setiap saat? Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Ya, Allah bicara melalui firman-Nya, lalu kita juga bicara kepadanya melalui doa. Dan ini harus kita lakukan setiap saat. Karena semakin jarang kita komunikasi, semakin renggang hubungan kita. Dan jangan sampai itu terjadi kepada kita orang-orang muda. Tengah-tengah kesibukan apapun kita, ya bagi kami yang sudah menikah, ya kami merasakan karena saya sendiri sering berpergian jauh. Komunikasi tidak boleh putus. Setiap saat istri saya harus tahu di mana saya. Saya harus tahu bagaimana keadaannya. Bahkan saking dekatnya, saya mau katakan, saking dekatnya. Sering sekali kami, sebelum istri saya bicara, saya seperti sudah tahu apa yang mau dia bicarakan. Begitu juga kalau hubungan kita sudah dekat dengan Tuhan. Seharusnya kita sudah mengerti. Ya, sudah saling memahami satu sama lain. Ini sering sekali terjadi. Bahkan sering sekali kami sama-sama tersenyum. Karena itu yang mau saya bilang. Jadi seolah-olah belum bicara istri saya, tapi saya sudah tahu apa yang mau dia bicarakan dia. Karena sudah begitu dekat. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kehendak Tuhan kepada kita. Oleh karena hubungan kita yang renggang. Kalau kita sudah sangat dekat dengan Tuhan, maka kita akan seperti otomatis ya mengetahui apa yang Tuhan mau.
Nah, jadi ini perlu ya, perlu sekali komunikasi yang intens. Ya, makanya namanya intim tadi, intim. Ya. Intens. Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh kakak-kakak tadi, kita orang-orang muda kan banyak ini tantangan, banyak persoalan. Bahwa kalau kita nggak dekat dengan dia, nggak selalu berhubungan dengan dia, kita bisa jatuh. Ya. Oleh sebab itu bergantung sepenuhnya kepadanya. Jangan pernah lewatkan sesaat pun tanpa berkomunikasi dengan dia. Ya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita selalu ada dia. Ya. Saya pun secara pribadi dengan istri saya nggak perlu khawatir tiap kali saya pergi kemana. Kenapa? Di dalam hati saya hanya selalu ada dia. Di dalam hati dia selalu ada saya. Ya. Sehingga kedekatan hubungan itu membuat kita semakin memahami satu sama lain. Kita pun akan semakin memahami apa kehendak Tuhan kalau kita dekat dalam arti intim dengan dia. Hubungan timbal balik, Allah bicara kepada kita, kita berbicara kepadanya setiap saat. Ya, saya rasa mungkin itu sedikit, Kak. Amin. Amin. Indah mana nih? Indah hilang. Silahkan dah. Amin. Makasih Kak Samuel. Nah, cuman kadang nih jadi pertanyaan nih Kak Samuel. Gimana nih caranya nih untuk membangun komunikasi bagi mereka yang malas-malas untuk komunikasi sama Tuhan nih? Kadang orang-orang muda ini apa terlalu gengsi, apa terlalu percaya diri, sampai terkadang mereka malas untuk membangun komunikasi sama Tuhan. Mungkin ada tanggapan dari orang-orang muda yang lain nih, atau mungkin ada pengalaman pribadi. Silahkan Indah. Ya, di sini kita lihat ada Kak Michael dari One Club ya. Gimana Kak? Udah senyum-senyum aja Kak. Gimana, kasih pandangan dong Kak? Ya. Mengatakan bahwa hampir 6 tahun ya, 6 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2021, ketika saya masuk di Ungklop, saya sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan apalagi dengan sesama. Dan aktivitas saya juga biasanya ya kalau tidak baca buku dan lain sebagainya, bekerja karena mahasiswa labor juga di Ungklop. Dan puji Tuhan, yang ingin saya bagikan adalah ini. Ketika kita menjalin hubungan, berbicara mengenai hubungan, ini berbicara mengenai dua pribadi yang berbeda, Kalau berbicara mengenai dua pribadi yang berbeda, seperti yang tadi Kak Samuel tadi sudah jelaskan, bahwa ternyata hubungan kita dengan sesama itu kita harus tahu apa maksud dari apa yang diinginkan oleh lawan, bisa dikatakan kalau dalam pacaran lawan jenis, ataukah kita mengetahui maksud Tuhan, dan Tuhan juga harus tahu maksud Tuhan, dan orang harus juga bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam orang punya kehidupan. Sama juga dengan menjalin hubungan dengan sesama. Terkadang orang lupa bahwa saya ingin begini, tapi kita lupa bahwa pasangan kita itu menginginkan, atau calon pasangan kita itu menginginkan bahwa dia juga menginginkan hal yang sama seperti yang kita inginkan untuk dia lakukan. Saya sangat senang untuk pelajaran sekolah sahabat yang mengenai tafsiran Alkitab, bagaimana cara kita menafsir Alkitab. Di sana dia bilang kalau macam orang mau cari pasangan, kalau orang suka orang pasangan itu dia rajin, orang juga harus rajin. Seperti itu. Kalau macam contoh kepada Tuhan, orang mau Tuhan lakukan sesuatu yang baik untuk orang. Ini juga kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Kalau orang lakukan apa yang Tuhan inginkan, yang pasti semua yang diinginkan adalah baik. Cuma kadangkala kembali ke pribadi masing-masing, apakah itu yang kita lakukan itu baik kepada orang lain ataukah tidak, itu pertanyaan. Menurut orang baik, tapi menurut orang lain itu apakah itu baik atau tidak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin bisa didiskusikan atau bagaimana pertanyaan ini, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Michael.
Cek. Gimana nih Kak Ijal? Halo? Yes, gimana Indah? Ya, makasih Kak Michael nih. Yang, Ada yang mau bantu nih pertanyaan Kak Michael dulu. Jangan kita terus iya. ya. Kita lempar dulu nih. Ada Nyong Brian nih. Oh, ada ini. Ya, okay. Ada Kak Penti nih. Kak Penti, boleh dulu bagikan Kak. Boleh dulu bantu Kak jawab Penti, nih okay. dari yang dari Kak Michael ya. Yes, betul. Silakan Kak Penti. Halo, mungkin Kak Penti lagi ada satu dan dua hal. Oke, kalau gitu aku lanjut ke Kak Esther dulu. Kak Esther, kita ketemu lagi di sini ya Kak ya. Oke, silakan Kak, bantu Kak. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Tadi agak putus-putus sih pertanyaannya, gimana ya maksudnya Kak? Boleh Kak Michael disingkat saja pertanyaannya. Silakan Kak. Kadang orang mau orang lain itu lakukan terbaik, orang lain itu lakukan terbaik buat orang, tapi orang terkadang juga melakukan sesuatu itu menurut orang benar, tapi kepada orang lain itu tidak sesuai dengan keinginannya, tapi menurut orang itu benar, jadi bagaimana ini tanggapan gitu? Terima kasih. Oh, oke, I see. Nangkap. Jadi kalau yang aku tangkap sih, orang lain tuh pengennya gini, tapi aku pengennya gitu lah. Kayak bertolak belakang gitu gak sih? Nah, kalau dari contohnya ya, kalau dari sisi ketika ada orang yang bilang, kamu tuh udah melakukan kesalahan. Terus tapi dalam hati, kayak dalam pikiran kita tuh bilangnya, aku udah bener kok, ini menurut aku bener gitu kan. Terus, nah, kalau dari aku sendiri, ini jawaban aku sendiri, sebenarnya saran dari orang lain itu perlu. Menurut aku itu perlu banget. Karena nggak semua apa yang kita lakukan itu benar gitu kan. Dan kita juga harus menerima dan menyaring lagi. Karena belum tentu orang itu juga sarannya benar juga gitu. Jadi menurut aku sih ketika kita melakukan sesuatu hal yang menurut orang lain itu nggak benar, kita harus mempertimbangin kira-kira Tuhan ini gimana, bener nggak ya apa yang aku udah lakuin selama ini, orang lain nggak menilai aku tuh bener gitu kan, kayak aku tuh selalu salah, ibarat kata gitu, aku tuh salah, kenapa sih salah. Nah menurut aku itu harus dari diri sendiri sih, harus dari kesadaran. Kita harus tanya sama Tuhan, karena emang cuma Tuhan yang tahu apa yang udah kita lakuin sekarang itu benar atau enggak. Nah, cara tahu jawaban dari Tuhan itu ya kita berdoa. Karena kalau kita udah punya komunikasi yang baik, kalau kita udah punya relationship, kayak relationship yang baik sama Tuhan, kita tuh bakal peka. Kayak Roh Kudus tuh nanti bakal bicara sama kita. Entah Tuhan bakal bicara melalui orang lain buat diri kita sendiri. Nah, ketika orang lain berbicara juga, kita harus jangan terlalu egois juga sih. Karena terkadang tuh kayak aku bilang, Tuhan aku butuh jawaban nih, apakah aku udah melangkah benar atau belum. Nah, ketika Tuhan udah kasih jawaban itu, kita juga harus mempertimbangkannya. Tuhan, apakah benar ini Tuhan gitu kan, kayak kita juga harus benar-benar nanya sama Tuhan lagi, lebih intinya relationship kita sama Tuhan itu harus benar-benar benar-benar terjalin gitu kan. Kalau kita udah peka sama Tuhan, kita tuh bakalan lebih dekat, dan itu sesuatu hal yang selalu kita bakal rinduin. Karena kalau kita setiap hari jatuh cinta sama Tuhan, nggak cuma manusia doang yang bisa jatuh cinta. Kalau menurut aku, setiap hari itu kita harus jatuh cinta sama Tuhan. Kita aja bisa jatuh cinta sama manusia, kenapa kita nggak bisa jatuh cinta sama Tuhan? Karena Tuhan yang udah ciptain kita gitu kan. Dia kan yang udah tahu seluk-beluk kita, apa rencana kita ke depannya gitu kan. Kalau saran aku, lebih baik kita selalu jatuh cinta setiap hari sama Tuhan, selalu memperbarui karakter kita. Karena emang setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Itu aja sih, Kak. Oke, puji Tuhan. Makasih ya, Esther, sudah dibantu. Gimana, Brother Michael? Sudah oke kah jawaban dari Kak Esther?
Ya, boleh lah. Boleh ya. Boleh, terima kasih. Jadi apa yang kita buat memang tidak selalu dipandang baik, tapi apa yang Tuhan buat itu sudah pasti yang terbaik. Itu aja sih poinnya. Jadi gimana mau tahu itu terbaik atau tidak? Mari kita buka lagi Alkitab, banyak-banyak berdoa. Oke, lanjut. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ini dari Saudara Sanggam, mungkin silahkan. Saudara Sanggam? Ada Sudah yang mau Sudah cukup ditambahkan? jelas, Kak. Oke, siap. Oke, kalau gitu ini saudara-saudari Tiff nih. Waktu kita tinggal 25 menit lagi ya. Ini saudara atau saudari Tiff, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, malam. Oke, silakan Kakak Tiff. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Kayaknya nggak ada sih. Kalau secara pribadi sih tadi kayaknya sama kayaknya ya. Kayak berdoa, baca Alkitab. Tapi ya tadi juga sempat ada yang bilang soal banyak godaan ya pastinya ya buat sekarang dari sosial media banyak sekarang di mana-mana kalau misalnya kita ke gereja nih ya ya udah banyak lah perubahannya banyak yang bawa kita pakai handphone gitu kan nggak pegang Alkitab lagi tapi menurut aku sih itu dari personal masing-masing lah ya walaupun kita bawa HP misalnya ke gereja ya kalau emang tujuan kita buka Alkitab lewat HP, menurut aku itu fine aja kali ya. Jadi kayak buat zaman sekarang nih, menurut aku pribadi ya sama kayak kita tetap harus berdoa. Apalagi sekarang ikut komunitas ya mungkin sama kali kayak menurut aku gitu. Oke. Thank you Kak Tiff. Kalau dari aku pribadi nih ya kayak sama seperti tanggapan aku tadi yang sebelumnya nih teman-teman. Hampir semua jawaban kita kan sama dengan satu sama lain itu berdoa, baca Alkitab, terus kalau secara rutinitas kita buat hal itu, kita akan punya ikatan lah dengan pencipta kita, atau punya relationship atau hubungan yang intim dengan pencipta kita, Tuhan kita. Terus kita dengar juga seiring berjalannya waktu kita bisa kita bisa tahu kan apa yang dikehendaki Tuhan sama kehidupan kita dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita sudah buat sesuatu itu sudah buat hubungan yang baik dengan Tuhan gitu loh, sudah buat yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ini masih agak membingungkan sebenarnya teman-teman. Coba teman-teman berpikir, mungkin yang ada di dalam satu komunitas ini adalah orang-orang yang istilahnya selalu mencoba untuk selalu datang kepada Tuhan, selalu membuat suatu hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi ketika teman-teman akan istilahnya dalam lingkungan teman-teman, tidak semua teman-teman punya sahabat pun bisa berpikir hal yang sama. Karena kalau misalnya kan di lingkungan kita itu ada orang yang contohnya memiliki masalah yang traumatis, misalnya sempat trauma, sudah memiliki harapan yang tinggi, sudah ini itu, tapi akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkannya, kemudian punya emosi ke Tuhan. Ada banyak di luar sana yang seperti itu. Nah, kita pun kalau mau kayak membangun hubungan intim ke Tuhan, kita harus hubungan intim ke sesama. Bagaimana kita mau membangun hubungan intim ke sesama, terus kasih tahu mereka bahwa mereka harus punya hubungan intim, sedangkan mereka adalah teman-teman kita yang istilahnya nggak mau nih, udah kayak basi lah dengan dengar firman Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Saya sudah lakukan itu, tapi pada akhirnya tidak seperti
tidak ada hubungan yang terjadi antara kita dengan pencipta kita. Nah, itu maksud saya sih dari tanggapan saya yang pertama. Tapi sampai sekarang sebenarnya saya belum mendapatkan jawaban nih dari teman-teman. Kalau menurut Kak Echel nih gimana sih? Maksudnya kan teman-teman bisa nangkap nggak poinnya? Maksudnya kalau yang di kita ini, kita ada di dalam satu circle yang sama loh. Gimana kalau kita ada di circle yang berbeda? Terus gimana kita mau kayak, guys, kita harus baca Alkitab, harus mendekatkan diri harus membuat hubungan dengan Tuhan nih kalau begini. Tapi mereka adalah orang yang mungkin sudah melakukan itu atau orang yang punya masalah sebelumnya, kemudian akhirnya kecewa dan sebagainya. Jadi kayak orang-orang yang sebenarnya juga termasuk orang-orang yang selalu berusaha membuat hubungan dengan Tuhan, tapi belum terjawab mungkin. Mungkin belum ada hubungan yang terjalin seperti itu, atau gimana? Kak Echel sudah dapatkah pertanyaan saya, udah nangkapkah yang maksud saya atau Kak Janet gitu? Kemudian bisa di bahasa simpelkan dia punya bahasa. Kak Michael juga sudah ketawa-ketawa saya lihat. Tolong bantu saya please. Saya agak susah nih berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar guys. Saya dari Manado, jadi logat Manado sebenarnya jata iko, terikut gitu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Indah untuk tanggapannya. Jadi memang kalau kita memiliki hubungan traumatik ya, kalau saya bilang ada traumatik gitu ya, ada pengalaman yang mungkin kurang baik gitu ya pada saat kita memohon jawaban dari Tuhan, dan ternyata kita planningnya A, ternyata kita dapat planning yang B gitu loh ya. Kembali lagi kan, rancangan kita bukanlah rancangan siapa? Rancangan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi memang pada saat ada rekan-rekan orang muda yang merasa trauma atau merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal oleh karena apa yang dia minta tidak sesuai dengan hatinya, gitu kan? Itu pasti akan membuat hubungan dia merenggang, dan bahkan kita tidak bisa menutup mata, ada banyak juga orang-orang muda yang akhirnya keluar dari gereja. Itu banyak gitu loh, banyak persoalan oleh karena merasa traumatik, oleh karena merasa ada faktor internal atau eksternal gitu. Nah, tapi poinnya di sini adalah kalau kita melihat, kita membangun hubungan ini untuk siapa sih? Pertanyaan itu dulu. Kita membangun hubungan ini untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk kita? Ya kan? Pada saat kita membangun sebuah hubungan, apalagi kalau kita mengatakan itu intim, berarti itu hubungan apa? Hubungan kita dengan hubungan dia. Ya, berarti kalau di sini hubungan siapa? Hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita merasa bahwa jawaban kita tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga kita lari dari Tuhan, berarti ada sesuatu yang terjadi sama diri kita. Tandanya kita tidak percaya. Tandanya kita tidak membaca Alkitab dengan dengan baik. Tandanya kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Mungkin klise gitu ya. Ibaratnya, iya, tapi kakak nggak pernah di posisi ini. Aku yang udah pernah di posisi ini. Siapa bilang? Masing-masing kita pasti punya pengalaman tersendiri dengan berjalan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita berjalan di belakang Tuhan, atau kita berjalan di samping Tuhan, atau kita berjalan di depan Tuhan. Pada prinsipnya, kita, orang-orang muda, paling suka berjalan di depan. Jadi kita membelakangi siapa? Membelakangi Tuhan. Ya kan? Pada saat kita berjalan lebih dahulu, disitulah kita tanpa kita sadari kita meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang membuat hubungan kita tidak intim. Sama halnya kalau kita punya pacar, pasti kita pengen jalannya bareng sama pacar kita, ya kan? Di sisi kiri atau di sisi kanan, at least kita tahu bahwa di sebelah kita. Tapi kalau misalnya pacar kita jalan duluan atau kita jalan duluan, kelihatan banget kan ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita. Berarti itu yang harus diperbaiki. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih, waktu kita berapa lama lagi nih Kak Indah? Karena kita sudah mau ambil kesimpulan nih. Ada yang boleh bantu? Berapa lama lagi Kak waktu kita nih? Oke, bentar ya. Mungkin masih ada satu tanggapan lagi Kak sebelum kita kasih kesimpulan. Oke, kalau gitu. Ini dulu waktu. Oke, baik. Saya nggak mau terusin karena saya tahu di sini banyak orang-orang muda ya. Oke, mungkin dari yang lain dulu. Ini ada Kak Kori nih. Kak Kori ini banyak pengalaman nih. Gimana Kak Kori? Cek.
baru gabung. Oke. Yang lain dulu. Ada Brother Bevly nih. Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanggapi, Brother? Oke, kedengaran suara? Ya, kedengaran. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih. Benar sekali apa tanggapan dari teman-teman, pemikiran-pemikiran teman-teman yang sungguh luar biasa. Cuma mau juga menambahkan sedikit. Hubungan kita pertama kali terjalin di mana? Kita ketahui bersama bahwa hubungan pertama kali kita yaitu di Taman Eden. Tadi saya mengutip kata percaya dari Kak Echel. Manusia jatuh karena apa? Ketidakpercayaan. Tuhan sudah memberikan kita beberapa kesempatan. Ketika di Taman Eden, Tuhan memberikan kita pilihan. Pilihan hanya dua, mengikuti Dia atau mengikuti setan. Tetapi apa yang kita pilih? Ya, karena mungkin setan mau mencari teman. Ya, dia memberikan kenikmatan dunia untuk kita semua. Bukan cuma sampai di situ juga. Tuhan mau kita kembali ke jalan yang benar. Makanya dia mengutus anaknya. Bayangkan, anak kita sendiri. Apakah kita mau memberikan anak kita untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk orang lain? Tidak kan? Tetapi Tuhan mengirim anaknya siapa? Yesus. Yesus bergaul, Yesus membangun relationship kepada semua orang, tetapi kebanyakan ada yang terima, ada juga yang ditolak. Setelah Yesus kembali ke surga, kita sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Allah atau siapapun, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus. Sekarang ini, apakah Roh Kudus bekerja dalam hati kita sekarang ini? Ketika kita berada di dalam kondisi pergaulan atau dalam tongkrongan kita ke teman-teman kita, apakah kita menunjukkan terang seperti yang Tuhan sudah berikan? Mengenai hubungan, relationship, kita menjalani hubungan itu, memang manusia itu karena penuh dengan dosa, pasti banyak ada keegoisan, kecemburuan, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat kita merasa besar. Tetapi ingat, ketika Yesus datang, Yesus memberikan keselamatan, Yesus mau kita menjalani hubungan Dia dengan kita selalu mengandalkan seperti kata-kata teman-teman, berdoa, baca Alkitab. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Kesaksian sedikit. Kalau mau bilang, saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi tahun ini, saya dengan sahabat dekat saya, yang nantinya mungkin bukan menjadi lagi sahabat saya nantinya, ya teman-teman telah mengerti lah sendiri. Saya mengutip kata Ellen G. White. Ketika kita berdoa hanya 2 kali, kita lipat gandakan menjadi 4 kali. Ketika kita membaca Alkitab jarang, mari kita coba membaca Alkitab meskipun hanya 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Mari kita jalani hubungan itu dengan Tuhan. Dan itu yang saya sudah rasakan. Untuk di bulan ini, kalau mau dibilang, saya sudah membaca sampai buku bilangan pasal 13. Dan saya rasakan, wah ternyata seru banget kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau susah apapun, mau sekeras apapun kehidupan dunia ini, ketika kita mendekati dan menjalani hubungan dengan Tuhan, otomatis segala apapun yang kita rasakan, Tuhan akan selalu membimbing. Ya, mungkin ini pendapat saya, mungkin teman-teman lain memiliki pendapat-pendapat lain, tetapi menurut saya ketika kita mau mendapatkan keselamatan itu, sebelum itu terlambat, ada kata ayat begini, selagi Tuhan masih sempat untuk diketemukan, mari kita temui Dia. Jangan ketika Tuhan sudah menutup pintu untuk kita untuk mendekat kepada Dia, baru kita mendekat. Ingat teman-teman, hidup hanya sekali. Ketika kita melakukan kehidupan kita dengan sebaik mungkin, otomatis puji Tuhan, kita semua akan mendapatkan berkat. Dan ya, saya percaya kita semua pasti di sini akan bersama-sama di sorga, dan kita akan selalu menjalani hubungan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Boleh mau bilang deh kutipan di mana?
kita kasih jelas itu kutipan yang Beh pada bilang. Oke, silakan. Itu ada di ini, amanat kepada orang muda halaman 577, paragraf pertama. Dia bilang begini, kalau para pria dan wanita biasa berdoa 2 kali sehari sebelum mereka berniat untuk menikah, mereka harus berdoa 4 kali sehari bila langkah itu direncanakan. Iya, betul sekali. Terima kasih, Michael. Di amanat kepada orang muda. Oke, baik. Terima kasih, Brother Beverly ya. Memang bagus sekali ya pembahasan kita malam hari ini. Walaupun waktu kita tinggal sedikit lagi, tapi kita bisa mengambil satu pelajaran yang baik. Dan saat ini, apakah ada mau ditambahkan lagi? Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi sebelum saya kasih ke Kak Samuel untuk kesimpulan. 1 kalimat saja, boleh? Oh, silakan Brother Michael, silakan. Yang pasti apa yang Tuhan Yesus bilang itu sudah jelas di dalam Ulangan pasal 6 dan di dalam kitab Matius. Saya sudah lupa Matius pasal berapa, Matius pasal 19. Dia katakan bahwa ternyata jika kita mengasihi, di dalam Keluaran pasal 20 juga, yang pasti kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu, pasti hubungan kita dengan sesama adalah hubungan yang baik. Mungkin ada banyak pengalaman dalam hidup kita masing-masing, tapi yang pasti terkadang sulit untuk kita jalani, apalagi dalam hubungan kita itu pasti ada korban. Pasti ada korban kalau kita gagal, pasti ada korban hati, atau ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu pasti ada dalam kehidupan kita setiap manusia. Dan saya sendiri juga pernah merasakan hal yang sama, karena hubungan yang gagal dengan sesama, akhirnya orang tua saya jatuh dan dia sudah tahu cerita saya, dia sudah tahu dan mungkin ada dari Palembang juga sudah tahu saya sudah pernah kasih kesaksian dan juga beberapa tempat. Tapi yang pasti ini yang saya mau bilang bahwa ternyata yang kita pikirkan hubungan kita kepada Tuhan oleh karena ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan dalam hal ini. Oh, saya rajin baca Alkitab oleh karena pasangan saya suruh saya untuk baca Alkitab. Oh, Kak, misalnya contoh, Kak Mike sudah baca sampai di pasal berapa? Kita tadi malam sampai pasal ini. Dan saya juga begitu. Kadang kita seperti itu oleh karena ada sesuatu yang mendorong. Tapi nyatanya begitulah kita sebagai manusia, karena ada faktor waktu kita gagal, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi merenggang. Mungkin seperti itu yang saya ingin katakan, yang sampai kita berada di posisi yang demikian. Oke, baik. Indah, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, Brother Michael. Janet, ada yang mau ditambahin? Ya, Kak Echel, silakan. Mau mengulangi dengan jelas membaca ayat yang tadi disinggung oleh Kak Michael ya. Itu ada di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi terima kasih untuk Kak Michael, satu inspirasi dan reminder ya untuk kita semua, dan itu dituliskan di dalam Alkitab yang terdapat di Matius 22. Kalau kita mengasihi Allah, itu artinya juga kita mengasihi sesama kita manusia. Terima kasih Kak Echel, tambahan sedikit aja. Mantap, baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah dapat ya benang merahnya ya dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke, untuk waktu ini saya berikan kepada Kak Samuel untuk kesimpulannya dari pembahasan kita di grup. Silakan Kak Samuel. Baik, untuk kesimpulannya saya membacakan ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, sehingga kita akan serius memandang ini. Karena tadi ayat pertama yang saya bacakan dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kata mengenal tadi digunakan adalah kata intim. Artinya begini, keintiman kita dengan Yesus Kristus akan menentukan kehidupan kita, kehidupan kekal kita. Jadi artinya begini, kalau kita pandang, kalau kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Allah ini ada kaitannya dengan hidup kekal, maka kan tadi ada pertanyaan, gimana sih caranya supaya saya bisa berhubungan dengan intim dengan Yesus, mau baca Alkitab, berdoa. Kita harus anggap bahwa ini ada hubungannya dengan hidup yang kekal. Ya, jadi sama seperti dalam situasi kalau kita misalnya kita tahu bahwa ini adalah ini ada hubungannya dengan hidup dan mati. Saya yakin pasti kita nggak akan main-main. Karena kita tahu, karena ini ada hubungannya dengan hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau, intim dengan engkau. Mengenal Yesus, intim dengan Yesus Kristus. Dengan demikian diharapkan ketika kita belajar ini, ya, karena Yesus menggunakan hubungannya antara dia dengan umatnya, ya, bagaikan hubungan antara suami dan istri, maka kita harus betul-betul mengenal dia, intim dengan dia, mengerti apa kehendaknya. Ya, jangan seperti orang bilang kenal Soeharto, kenal Soekarno, kenal, tapi hanya sekedar kenal. Tapi kalau kita sudah bicara tentang kenal dalam arti ginosko, dalam arti intim, kita betul-betul mengerti apa kehendaknya. Nah, itu maksudnya. Dengan demikian ini akan membantu kita untuk menjalani kehidupan. Dan satu hal lagi yang mau saya tambahkan. Kenapa juga digambarkan dengan hubungan suami istri? Karena ini ada kaitannya dengan kekudusan. Ketika kita berbicara tentang kekudusan, ini ada kaitannya dengan kesetiaan. Artinya kita tidak boleh menduakan Tuhan. Sama seperti seorang suami dan istri tidak boleh menduakan pasangannya. Makanya kalau kita baca ya di dalam atau kita pelajari dalam ayat yang lain ya, di dalam buku Nubuat mungkin kita bisa cari nanti, apa saja yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah berhala. Jadi ketika kita berbicara ada kaitannya ini semuanya dengan apa? Dengan keintiman kita dengan Tuhan. Makanya digambarkan dengan hubungan suami dan istri. Makanya digambarkan dengan ginosko tadi. Dengan demikian diharapkan kita orang-orang muda mulai saat ini, mari kita jaga keintiman kita dengan Dia. Kita menjaga kekudusan hubungan kita dengannya. Tidak menjadikan atau tidak membuat hal yang lain atau tidak menduakan apa? Tidak menduakan Dia dalam segala hal. Bahkan itu termasuk apa? Dalam pekerjaan kah, keluarga kah, atau apapun itu. Jesus first. Ya, Yesus harus yang nomor satu. Jadi saya rasa inilah yang bisa saya terangkan sehingga kita mengerti bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Kak Samuel ya untuk pemaparannya. Puji Tuhan ya. Boleh love dulu kita nih. Puji Tuhan ya. Berarti kita satu connecting ya. Kita semuanya berarti sepaham bahwa kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Oke, masih ada waktu kah? Saya ingin minta dulu untuk berdoa ini. Masih boleh kah? Para staff? Ya, masih ada waktu bisa. Untuk kita berdoa ya? Iya, bisa kita doakan untuk kesaksian kita. Belum doa tutup ya, kita mungkin ada kesaksian-kesaksian yang bisa dikuatkan lewat doa gitu. Sama kayak tadi Kak Penti ya kan, Kak Icel, Kak Janet, silakan. Nanti siapa yang berdoa nih Kak Icel? Nanti saya mau minta tolong untuk Kak Samuel. Di sini ada Kak Devi sih. Tapi saya mau minta dari Kak Samuel untuk mendoakan kita pada malam hari ini. Ada yang mau didoakan? Silakan. Ya, doakan pertemuan offline kita tanggal 1 April nanti yang sudah direncanakan. Biar berjalan dengan baik nanti tentunya. Dan kita bisa berjumpa, bertemu satu sama lain. Thank you. Oke, terima kasih Brother Arfan ya untuk acara kita. Ada lagi yang lain? Selain tadi Kak Penti juga minta didoakan untuk dikuatkan. Ada yang lain? Selain dari acara kita, silakan Brother Michael. Tolong
mendoakan orang tua dari Pendeta Lumingkewa, salah satu dosen filsafat di UNCLAP, orang tuanya lagi di rumah sakit Malayang, dan tolong doakan. Dari rumah sakit Akpen sudah rujuk ke Malayang dan rencana akan dioperasi, dan saya sudah kemarin juga atau minggu lalu sudah donor darah juga, donor darah, jadi tolong doakan semoga yang kehendak Tuhan yang terjadi, saya bisa sembuh dan saya boleh ikut kelas dengan baik. Pendeta siapa? Brother Michael, sorry. Pendeta Edwin Lumingkewa, orang tua dari ibu dari pendeta itu meninggal. Oke, baik. Ada lagi yang mau didoakan? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, boleh minta kesediaan Kak Samuel untuk mendoakan kita semua, khususnya orang-orang muda, agar selalu setia dalam menjalankan komitmennya, terlebih dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Silahkan Kak Samuel. Ya, sorry Kak, saya mau ini ulangi supaya nggak salah. Yang betul. Lalu dari Bapak Pendeta Edwin ya? Benar. Ya, Bapak Pendeta Edwin yang lagi dirawat. Oke. Bukan pendeta, orang tua dari saudara Edwin ya. Cek, Oke. 1, 2, Baik, cek. lalu orang-orang muda cek, kita, cek. Pak Pendeta. 3, 2, 1. kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami semakin mengenal Engkau melalui hubungan yang intim yang Tuhan karuniakan, sehingga kami mengerti sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai mempelai wanita Kristus, harus memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Karena kami menyadari hubungan kami dengan Engkau ketika kami memiliki waktu setiap saat untuk berkomunikasi dengan Engkau, maka hubungan kami dengan Engkau akan semakin dekat dan semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu. Bahkan ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami pun akan dituntun menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tentu ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh orang-orang muda yang tergabung pada malam hari ini. Ketika kami menundukkan kepala kami bersama-sama, biarlah Tuhan berkenan menerima kami apa adanya, mengampuni kami dari segala salah dosa yang ditawarkan oleh dunia. Biarlah ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami intim dengan Engkau, maka kami akan mempunyai kekuatan untuk melawan setiap penarikan dunia ini, melawan tipu muslihat si jahat. Biarlah setiap saat kami akan menyisihkan waktu, membagikan waktu, belajar firman-Mu, dan berdoa. Dengan demikian ya Bapa, setiap saat kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami mau menyerahkan rencana yang indah dari PAG pada tanggal 1 sampai April 2021 ini. Tentu panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika hari H tiba, biarlah Tuhan berkenan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Berkati semua orang-orang muda yang akan mengikutinya. Biarlah melalui pertemuan ini, kami akan saling menguatkan satu sama lain, bahkan kami akan semakin ditarik lebih dekat kepadamu. Dan kami juga mau menyerahkan orang tua dari Bapak Pendeta Edwin yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Engkau tahu ya Tuhan, sakit yang diderita. Engkau adalah tabib agung yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Jamahan tangan-Mu melalui tangan para dokter, para medis, dan melalui perawatan yang diberikan akan memberikan kesembuhan buat orang tua kami ini. Sehingga kami akan mendengar kabar orang tua kami telah pulih, dan kami akan bersuka-suka atas berkat penyembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang muda
yang tergabung pada saat ini di dalam acara ini. Tentu keberadaan kami di muka bumi ini bukan secara kebetulan. Tuhan pakai kami semuanya sebagai alat-Mu untuk memasyurkan nama-Mu. Di tengah-tengah tempat kami berkuliah, atau dimanapun kami berada. Sehingga melalui keberadaan kami, orang-orang akan mengenal Yesus Kristus. Kami rindu supaya Tuhan memelihara iman kepercayaan kami sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Samuel untuk doa berkatnya bagi kita semua. Oke, kita akan kembali ke ruangan utama ya, Kak Indah ya. Iya, Kak. Oke, baik. Ini kita yang teman-teman dari breakout room udah masuk. Oke. Halo? Halo. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya kita di ruangan utama ya. Oke. Iya, Kakak. Oke, siap kalau gitu. Oke, sorry ya guys. Sorry yang lain harus tunggu. Nanti, Baik. Saya sama Kak Aisyah dan Kak Janet kami silakan kembali ke Kevin. Silakan Kevin. Oke, baik. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah berdiskusi di malam ini. Kiranya diskusi malam ini boleh dapat membawa berkat bagi kita semua, agar kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kakak, saat ini kita akan memberikan sertifikat kepada Kak Samuel yang akan diberikan oleh Kak Lovely Manorek. Oke, baiklah. Terima kasih, Kevin. Pada saat ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Pendeta Samuel Pardede ya sudah membawakan seminar yang sangat luar biasa untuk kita semua, dan saya lihat banyak yang terberkati di sini. Dan untuk itu, pada saat ini kami pemuda Advent Gabungan Senusantara rindu mau memberikan tanda kenang-kenangan ya, seperti biasa untuk Pendeta Samuel Pardede, terkhususnya diberikan oleh Komisi Pelayanan Pendeta. Untuk itu mohon izin saya membaca. Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pelayanan, a certificate of appreciation proudly presented to Pendeta Samuel Pardede as a speaker in our care group program, topic Love Uncensored, held on Februari tanggal 9 2021 yang ditandatangani oleh Pastor Roni Wenas selaku Direktur UIKB dan juga Pastor Junaidi Muntu selaku Direktur UKIKT dan juga Arfan Pratama Ngajo selaku Direktur Koordinator Umum 1 dan Mawikere Daniel selaku Koordinator Umum 2. Untuk itu semoga dengan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanannya Pendeta Samuel ke depannya nanti, dan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pemuda Advent Gabungan Nusantara yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Kiranya melalui acara pada malam hari ini, kita semua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita, dan kita akan ketemu dalam kerajaan sorga ketika Dia datang untuk menjemput kita umat yang percaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Kak Lovely sudah memberikan sertifikat kepada Kak Samuel. Kiranya sertifikat itu dapat berguna dalam pelayanan Kak Samuel. Baik, kakak-kakak, kita akan menutup care group kita di malam hari ini. Untuk mendoakan doa tutup, saya minta kesediaan dari Kak Mikael dari Unpad. Kak Mikael boleh bisa doakan juga Kak Samuel dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam keluarga Kak Samuel. Baik, silakan Kak Mikael.
Amin. Terima kasih Kak Mikael. Baik, kakak-kakak semua, saat ini care group kita di malam hari ini telah selesai. Untuk itu saya sampaikan pertama-tama terima kasih kepada Kak Samuel Pardede untuk kesempatan di malam hari ini di care group pertama di tahun 2021. Terima kasih Kak Samuel, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam keluarga Samuel. Saya juga sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat orang muda, semua kakak-kakak yang sudah boleh join di care group di malam hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan beranjak dari room ini, kita ada sesi foto bersama. Baik, kita mungkin boleh aktifkan kamera ya. Kita boleh teks bersama. Ya. Bagi teman-teman yang bermungkinkan untuk mengaktifkan kamera, saya akan men-tag foto kalian. Kasih love-nya. Ya. Kasih love-nya juga. Wah, cakep-cakep ini. Oke, saya hitung dari hitungan mundur ya, dari 3. 3. Tahan love-nya. 3, 2, 1. Satu lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, cakep. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saat ini kita datang dalam pengumuman dari teaser yang akan disampaikan oleh Kak Lovely Manore. Dipersilakan. Oke, baiklah. Kembali lagi ya. Mohon maaf. Saya selaku dari officer akan membawakan pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang menarik di sini sehubungan dengan pelayanan-pelayanan kita ke depan. Dan yang pertama,
Teman-teman semua jangan lupa pada hari Kamis ini kita ada acara sales and buyer dari Komisi Pekerjaan. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha kecil ataupun besar, silakan join di Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara yang disingkat IPMAN. Seperti yang kemarin-kemarin Pastor Paulus sudah katakan ya, IPMAN. Dengan mengisi G-form berikut, nanti akan dikirim di grup ya, di grup PAGN, dan juga di sini mohon Indah mungkin di copy paste di sini. Dan selanjutnya kedua, pendaftaran Take Me Out Adventist masih dibuka sampai besok tanggal 10 ya teman-teman, 10 Februari, dan paling lambat jam 12 WIB. Jadi monggo teman-teman yang para jomblo-jomblo kualitas baik ya, silakan untuk mendaftar. Masih dibuka sampai jam 12 WIB besok. Dan teman-teman silakan juga daftar di G-form ya, nanti akan dikirim di grup masing-masing. Mungkin sudah juga ada dikirim di jemaat masing-masing ya, silakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang mau mengembangkan bahasa Inggris, silakan bergabung di English Club dengan mengisi G-form yang akan dikirim di grup juga. Kemudian yang keempat, untuk teman-teman yang mencari pekerjaan, nah, Komisi Pekerjaan menyediakan grup loker di Telegram dengan mengklik link yang akan dikirim di grup PAGN. Nah, di sini Indah sudah kirim ya. Nah, silakan teman-teman untuk copy paste link-link ini ya, dan cepat untuk mengisinya. Kemudian yang kelima, Komisi Pengembangan Diri akan kembali menghadirkan webinar yang sangat menarik mengenai beasiswa. Kalau kemarin kita itu membahas tentang Amerika Serikat, beasiswa ke Amerika Serikat, nah pada saat ini kita akan membahas tentang beasiswa ke United Kingdom. Jadi luar biasa sekali, jangan lupa hadir karena acara ini pada hari Minggu pukul 17 WIB. Jadi teman-teman, sungguh sangat luar biasa sekali acara-acara PAGN ini di kemudian hari. Jangan sampai teman-teman semua ketinggalan. Oke, sekian dari pengumuman kita, ini dia flyernya ya teman-teman. Jangan lupa di-share juga ke saudara, rekan-rekan kita, teman-teman sepelayanan kita yang lainnya. Oke, sekian dari pengumuman kami, Officer. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Lovely dan juga Kevin dan juga teman-teman yang lain. Room masih dibuka dan untuk teman-teman dari Komisi Pelayanan bisa menunggu sebentar ya, kita mau evaluasi. Terima kasih. Thank you Kak.